Hey apa kaps, kembali lagi di channel Deka Ways. Pada awal abad ke-20 masih merupakan fase percobaan untuk era kedokteran pramodern, petugas medis akan meresepkan obat yang sangat kuat seperti kokain dan heroin untuk berbagai penyakit. Beberapa orang akan mengobati diri mereka sendiri dengan ramuan sebagai racun bagi tubuh manusia. Namun, pada saat itu, zat yang paling menonjol untuk diresepkan oleh petugas medis adalah raditor atau dengan kata lain radium, yang mengandung radioaktif tinggi, yang dikombinasikan dengan air. Ramuan itu diproduksi oleh Bailey Radium Laboratories di New Jersey, perusahaan yang didirikan oleh William J. Bailey. William J. Bailey bukan seorang dokter, meskipun dia mengaku sebagai dokter. Dia adalah seorang lulusan Harvard yang cepat kaya setelah mengembangkan raditor, larutan beracun radium yang dilarutkan dalam air. Dia adalah seorang penipu yang berulang kali bermasalah dengan hukum dan mengambil untung dari banyak bisnis baru yang berumur pendek. Produk tersebut diluncurkan pada tahun 1918 ke seluruh Amerika Serikat. Manfaat dari raditor sangat tidak jelas karena deskripsinya hanya menyebutkan bahwa itu akan meningkatkan proses vital tubuh. Ini tidak menghentikan orang untuk membelinya dan petugas medis meresepkannya dan seperti biasa efek placebo terjadi karena semua orang merasa jauh lebih baik hanya setelah beberapa dosis. FDA menutup bisnis Bailey, tetapi Bailey telah merusaknya. Jumlah orang yang tewas akibat raditor tidak diketahui, tetapi dia menjual sekitar 400.000 botol tonik. Pelanggan raditor yang paling terkenal adalah Eben Beers. Eben Beers lahir pada tanggal 12 April tahun 1880. Latar belakangnya yang kaya membuatnya mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan sampai lulus dari Universitas Yale. Dia adalah seorang pemuda atletis yang memenangkan banyak kejuaraan emas di awal 1900-an. Setelah ayahnya menganggapnya cukup dewasa, dia mengangkatnya menjadi presiden perusahaan besi Girard. Dia adalah seorang industrialis Pittsburgh dan pegolf amatir yang bereputasi baik. Beers pertama kali berkenalan dengan raditor ketika dia meminumnya untuk membantu menyembuhkan lengan yang patah karena terjatuh dari kereta api. Meskipun produk tersebut tidak mengandung narkotika sama sekali, Beers setidaknya menjadi kecanduan secara psikologis, atau secara fisiologis. Dia terus mengkonsumsi raditor dalam jumlah besar bahkan setelah lengannya sembuh. Dia dilaporkan menenggak 1 atau 2 botol setiap hari selama lebih dari 3 tahun. Pada tahun 1931 ia mendapat kejutan karena rahangnya benar-benar jatuh. Tingginya konsumsi air radioaktif membuat jaringan dan tulangnya hancur dari dalam. Dia tidak merasakan banyak rasa sakit karena semua sarafnya juga dicairkan oleh zat itu tepat waktu. Petugas medis mencoba menghilangkan semua jaringan yang membusuk dari wajahnya dan dengan pembedahan membuat rahang barunya yang akan membuatnya tidak terlihat cacat. Dari tahun 1927 ketika dia pertama kali meminum raditor sampai tahun 1931 ketika dia berhenti, Beers mengkonsumsi lebih dari 1.400 botol. Dengan jumlah sebanyak ini, jaringan dan organ vitalnya juga hancur di dalam tubuhnya yang menyebabkan kematiannya pada tahun 1932, ketika dia baru berusia 51 tahun. Perusahaan Bailey ditutup oleh pihak berwenang, namun, dia mencoba menjual barang yang sama dengan nama yang berbeda. Bahaya radium yang tertelan sudah diketahui, bahkan sebelum Beers mulai menggunakan raditor.
Komunitas medis telah mempelajari efek kesehatan radium sejak penemuannya oleh Marie dan Pierre Curie pada tahun 1898, dan pada tahun 1914, Ernst Zublin, seorang profesor medis di University of Maryland, menerbitkan ulasan dari 700 laporan medis. Banyak di antaranya menunjukkan bahwa nekrosis tulang dan ulserasi merupakan efek samping yang sering terjadi dari menelan radium. Sayangnya, tanda bahaya awal tidak diperhatikan, dan penjualan Raditor tetap kuat hingga tahun 1920-an. Ketika Beers meninggal, dia diistirahatkan di peti mati berlapis timah, untuk memblokir radiasi yang dilepaskan dari tulang-tulang di tubuhnya. 33 tahun kemudian, pada tahun 1965, seorang ilmuwan MIT, Robley Evans, menggali kerangka Beers untuk mengukur jumlah radium di tulangnya. Radium memiliki waktu paruh 1600 tahun, jadi tulang Beers akan memiliki jumlah radium yang hampir sama di dalamnya seperti pada hari dia meninggal. Nah, itulah kisah Eben Beers yang mengkonsumsi Raditor yang mengandung radioaktif. Jika kalian menyukai video ini, maka dukung terus channel ini dan tekan tombol subscribe, supaya kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya di channel ini. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri video ini, terima kasih, dan sampai jumpa.